Halo, selamat malam. Saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Senin, Rabu, Jumat Live adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini episode ke-241 yang berjudul Resilient Useful. Judulnya adalah Resilient Useful. Baik, izinkan saya untuk menggunakan PowerPoint ya agar supaya bisa lebih jelas. Ya, saya rajum 241 sebentar, belum. Yes. Siap ya. Baik, teman-teman semua. Ya. Saya tampak semua? Baik. Serajum Live 241. Judulnya adalah Resilient Useful. Mari kita mulai. Dalam 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2000 dan 2001, film Korea berhasil meraih piala Oscar. Ya, tentu saja yang meraih bukan dalam kategori drama Korea yang sebagian dari kita mungkin menyukainya, ya, tetapi film Korea yang lain, film layar lebar, ya. Mari kita bahas ya. Jadi kita akan coba lihat Piala Oscar adalah penghargaan film Amerika untuk menghargai karya industri film atau biasa disebut dengan Academy Award. Ya, piaranya sebut yang kalau orang kita mengenalnya sebagai Piala Oscar, tapi di negerinya orang mengenal sebagai Academy Award. Ya, film Korea pertama yang meraih Piala Oscar adalah Parasite. Ya, nah, Parasite ini pada saat memenangkan Oscar sempat menjadi pembicaraan, tetapi sejujurnya kita udah berusaha untuk mengembangkannya, tapi agak sedikit sulit ya karena memang filmnya tidak mudah untuk dicerna. Ya, oke. Jadi bagi Anda yang suka silahkan untuk nonton karena ini film yang bagus. Kalau nggak bagus tentu aja nggak dapat Oscar. Ya, film itu menangkan 4 kategori Academy Award ke 92 tahun 2020 tahun lalu ya, tahun 2020 itu untuk kategori Best Pictures, Best Directors, Best Original Screenplay, Best International Feature Film. Ya, bukan film Parasite yang akan saya bahas malam hari ini, melainkan film yang kedua yang meraih Oscar di tahun 2021. Ya, apakah itu tahun 2001 berarti yang baru lalu ya, belum lama. Film tadi judulnya adalah Minari. Judulnya adalah Minari. Ya, oke. Nah, kita akan cerita sedikit tentang Minari. Teman-teman semua, mari kita masuk materi, di mana materi ini direkam dan kemudian dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro. Kanal YouTube Handoko Maestro adalah kanal YouTube untuk edukasi. Jadi silakan manfaatkan dengan baik. Ya, silakan subscribe, silakan kasih like, silakan tulis komen, silakan sharingkan kepada mereka yang membutuhkan, dan jangan lupa pencet bel agar supaya Anda diingatkan setiap kali ada postingan baru. Informasinya dirilis tahun 2020. Film drama Amerika karya, mohon maaf ya kalau saya tidak terlalu betul melafalkannya, ya, karya Lee Isaac Chung yang merupakan semi autobiografi dari kehidupannya. Nah, seperti biasa sebetulnya film materi-materi kita di hari Jumat itu biasanya adalah based on true story. Kali ini inspired tentu saja by a true story karena tulisannya adalah semi autobiografi. Jadi kalau autobiografi berarti si Lee sendiri yang bikin gitu ya. Lee sendiri yang bikin, tapi tidak sepenuhnya menceritakan perjalanan hidupnya karena ada seminya tadi ya. Stephen Yeun main sebagai Jacob Yi, si Han Yeri, Monica Yi, ya suami istri nih ya, Jacob sama Monica, dan Alan Kim sebagai David Yi, Yoon Yu Jung sebagai Sunja. Ya, ini enggak gampang melafalkan
karena saya tidak pernah nonton drama Korea, jadi dan tidak hafal dengan artis-artis Korea, saya tuh tidak hafal benar-benar. Tapi film yang bukan serial, karena saya agak-agak sedikit tidak begitu menyukai film seri karena membuat kita jadi addicted ya, sehingga akhirnya kerjaan lain bisa ini karena mengikutinya tadi. Ya itu memang dari kecil saya tidak suka film yang seri panjang. Bahkan untuk film-film yang memang legenda di masanya pun saya tidak ngikutin. Ya nominasinya Academy Award ke-93, dia mendapatkan 6 nominasi. Best Pictures, Best Director, Best Original Score, Best Original Screenplay, Best Actor, dan Best Supporting Actress. Ya. Nah, dengan mendapatkan nominasi 6 itu pun sudah cakep banget, gitu ya. Nah, pas masalah itu memang menangnya cuma satu, yaitu sebagai Best Supporting Actress, yaitu Yoon Yoo-young, ya, menjadikannya orang Korea pertama yang menangkan Academy Award untuk kategori acting. Ya, memang menjadi pertanyaan, memang nggak bisa-bisa sih sebetulnya, tapi memang ya balik lagi kalau kita melihat jurinya kan kebanyakan juga orang Barat, jadi orang dari Asia mungkin agak sedikit ini. Saya pernah ketemu dengan sutradara muda namanya Lee Zeng, ya, dan Lee Zeng itu bilang bahwa dia itu punya 3 dosa katanya. Dosa pertama adalah orang Asia, dosa kedua adalah seorang wanita, dan dosa ketiga adalah seorang yang muda. Seorang Asia, wanita, dan muda masuk di dalam belantara Hollywood. Ini menarik. Ya, kawan-kawan kita bahas, tapi tidak kali ini ya. Terus kemudian penghargaan lain adalah the Golden Globe Award sebagai Best Foreign Language Film di Sundance Film Festival dan mendapatkan Grand Jury Prize and Audience Award. Ya, nah teman-teman semua, mari kita bahas sedikit daripada filmnya. Sebetulnya nggak sedikit, akan cukup banyak. Ya. Film ini berkisah tentang keluarga asal Korea Selatan pada tahun 1980 berpindah dari California ke Arkansas, ya, untuk mengubah nasib menjadi lebih baik. Ya, nanti ini ada kaitannya dengan American Dream, ya. Jadi kalau Anda nonton film-film Amerika yang sifatnya itu adalah petualangan, terus kemudian apa namanya imigrasi, ya itu maka semua terkait dengan American Dream, ya. Jadi dari California itu ada di sisi sebelah barat Amerika, ke Arkansas itu Amerika sudah agak selatan, ya, kotanya daripada Bill Clinton dan Hillary Clinton, ya. Saya pernah ke California, saya pernah ke Arkansas gitu ya. Katanya nyebutnya Arkansas gitu ya. Kalau sebagian orang menyebutnya sebagai Arkansas, tapi katanya yang betul adalah Arkansas gitu ya. Oke deh. Keluarga ini terdiri dari suami istri Jacob dan Monica serta 2 anak mereka, Anne sama David. Ya, Jacob, Monica, Anne dan David. Ya, terus hidup sebagai imigran di negeri Paman Sam ternyata tak semudah yang dibayangkan oleh Jacob. Ya, karena orang pindah itu biasanya karena pengen dapat kehidupan yang lebih baik. Ya, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Mereka harus menghadapi banyak tantangan dari lingkungan luar. Mulai dari perbedaan budaya, udah pasti itu ya. Ada terjadi namanya cultural shock. Ya, kawan-kawan kita bahas tentang cultural shock ya. Apakah pernah terjadi pada saya juga? Iya, ya. Ya mungkin tapi karena saya mungkin sudah hanya sebentar doang di sana dan sudah bersiap-siap, sudah membaca juga buku tentang cultural shock. Jadi nggak terlalu shock-shock amat gitu ya. Mulai dari perbedaan budaya hingga stereotip masyarakat terhadap para imigran. Jadi seperti kita tahu Amerika ini dikenal sebagai melting pot katanya. Ya, di mana orang-orang itu nyampur dari berbagai macam latar belakang. Tapi tetap aja ada stereotyping terhadap mereka ya. Orang kalau di daerah-daerah California yang banyak adalah orang-orang dari Asia dan juga tentu saja dari Amerika Selatan, khususnya adalah Meksikan ya. Ya, yang berbahasa kadang-kadang sudah tinggal bertahun-tahun di Amerika masih belum bisa bahasa Inggris ya karena mereka berbahasa Spanyol ya, dan itu banyak diketemukan para Meksikan ya. Terus dan bahkan punya toko-toko sendiri segala macam, tulisannya saya nggak bisa baca yang benar ya. Kalau nggak salah tulisannya adalah Se habla Española ya.
kami berbahasa Spanyol gitu ya. Jadi kalau Anda berbahasa Inggris doang masuk ke sana ya jangan marah-marah kalau enggak diajak ngomong pakai bahasa Inggris. Tapi buat orang-orang Spanyol menjadi ini tempat aku bisa masuk ini untuk berbahasa yang aku bisa gitu ya. Stereotip ini juga membuat Jacob kesulitan meningkatkan taraf hidup. Jadi kalau Anda nonton filmnya ya Minari ini Anda akan tahu benar bahwa ada stereotyping yang akhirnya bikin kehidupan itu tidak menjadi lebih mudah. Apakah terjadi juga dengan di Indonesia atau tempat lain? Iya, ya. Jadi terjadi di mana saja. Tapi bukan berarti terus kemudian menghilangkan kesempatan. Makanya nanti kita akan cerita. Ya, apakah waktu saya dilahirkan dengan karakter tertentu tidak mendapatkan stereotyping tertentu? Iya, ya. Ya, karena stereotyping itu sebetulnya cara orang untuk dengan mudah tapi dengan salah adalah untuk membuat mencap atau melakukan stigma tertentu kepada seseorang. Meski sudah bertahun-tahun tinggal di Amerika, Jacob masih harus bekerja di peternakan ayam. Ya sebetulnya juga nggak ada salahnya ya, tapi tidak memberikan tidak memberikan arah kehidupan yang baik. Ya Jacob pun mulai mengejar impiannya atau American Dream, membangun bisnis di Amerika. Nah, sayangnya impian tersebut ditentang oleh istrinya, Monica, yang berpandangan lebih realistis. Ya, kita itu siapa, gitu ya. Tapi ini terjadi, jadi tidak boleh terus kemudian berpikir bahwa dalam keluarga itu sering terjadi begini. Bagaimana perspektif masing-masing, yang tentu saja dipengaruhi latar belakang, oleh sifat, dan oleh banyak hal, itu akan menentukan bagaimana cara berpikir mereka. Dan ini terjadi konflik nih antara Jacob dan Monica yang memanas airnya. Pada saat itu datang nenek Sunja yang mengubah suasana di rumah keluarga imigran ini. Ya, jadi suami istri ini punya anak dua, terus kemudian punya neneknya datang. Ya, ini sih karena ini semi autobiografi, ya. Maka ini kita bisa lihat nih si sutradaranya, si Lee Isaac Chung, ya, seorang sutradara dan penulis skenario asal Amerika, keturunan Korea Selatan. Ya, film Minari merupakan semi autobiografi dari kehidupannya waktu masih kecil. Ya, nonton lanjutannya ya. Ayahnya Chung mengajak keluarganya ke Arkansas. Jadi sebetulnya boleh dibilang yang diceritakan adalah ayahnya ini ya. Nah, tadi ketemunya kan neneknya, ini ayahnya Chung ke Arkansas untuk mewujudkan impiannya menjadi petani. Jadi si Isaac Chung ini adalah yang kalau di film menjadi anak kecil ya, menjadi anak kecilnya. Ayah Chung membeli tanah pertanian dan menanamnya dengan tanaman Minari yang dibawa neneknya dari Korea. Ya, menjadi pertanyaan adalah, gitu kan, kadang-kadang orang suka nggak bisa memasukkan tanaman, tapi mungkin di masa itu bisa ya Mas Yan ya. Jadi Amerika itu termasuk sangat protektif yang terkait dengan tanaman dan juga peternakan ya. Jadi kita nggak bisa bawa misalnya katakanlah abon sapi, dendeng sapi gitu kan untuk dibawa ke Amerika. Tapi namanya juga orang-orang Indonesia itu selalu punya akal ya. Daripada beli di Amerika, terus kemudian kalau pas pulang Indonesia mereka punya cara untuk membawa abon sapi atau dendeng sapi ke Amerika dengan tidak melabelnya sebagai sapi. Oke, itu menarik. Jadi saya pernah melakukan enggak rasanya. Ya, tetapi saya pernah melakukan terkait dengan abon. Jadi abonnya diganti covernya. Jadi waktu itu dibuang ya udah gitu ya, karena itu bukan narkoba sebetulnya, tapi nggak boleh masuk. Ya, si Pak siapa namanya Isaac Chung ini sudah pernah bikin film apa aja ya, saya nggak bisa tahu judulnya nih. Munyurangabo, Lucky Life, Abigail Harm, I Have Seen My Last Burn, dan Minari itu ya. Baik, kita akan coba cerita apa itu Minari ya. Kalau ini diambil dari fooddetik.com ya. Minari adalah peterseli air yang banyak tumbuh di Korea. Ya, rasanya agak pahit. Ya, nama spesiesnya adalah Onante javanica. Ini saya lagi cari kenapa kok ada Java-Javanya, jangan-jangan ada kaitannya dengan Java juga ya. Sambil minum ya.
Minari biasanya tumbuh di awal-awal musim semi. Minari memiliki batang yang panjang dan daun yang mirip dengan peterseli kalau di Amerika. Minari tumbuh paling subur di bagian selatan Korea Selatan. Ada banyak ladang dan lahan basah dengan sinar matahari yang baik untuk tanaman minari. Dan ini rasanya oleh si nenek Sonja itu dianggap sebagai cocok kalau di Arkansas. Ya. Seperti kita tahu bahwa Korea Selatan sebetulnya 4 musim, seperti di Amerika juga. Berbeda dengan Indonesia ya, yang 2 musim. Minari mulai dibudidayakan di daerah tersebut pada akhir 1980, pada awal 90-an. Ya. Nah, musim tanam minari ada selama 2 hingga 3 bulan. Hal ini memungkinkan minari bisa dipanen hingga 3 kali sepanjang tahun. Bagi masyarakat Korea, ya kalau Anda juga suka makan Korea, ya dipercaya sebagai minari sebagai obat herbal yang untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, demam, dehidrasi, tekanan darah tinggi, dan sebagainya. Ya, nah ini nenek Sonjanya nih. Minari bisa tumbuh dimanapun supaya semua orang bisa memetik dan memakannya. Ini nasihat sang nenek ya. Kaya atau miskin, siapapun bisa menikmatinya dan menjadi sehat. Bisa ditambahkan kimchi, rebusan, sup, dan obat jika sakit. Ini nasihat nenek ya. Jadi neneknya si Isaac Chung itu ya. Betul ya, neneknya Isaac Chung. Terus, nah, kenapa judulnya Resilient and Useful? Karena pada saat mengajarkan suatu, si nenek ini bilang, Sunja takes David to the plant minari seeds by the creek. Ya, dia jadi membawa ke lahan pertaniannya itu, dia mengatakan kepada si David, bagaimana si tanaman minari itu resilient, ya, and useful, ya. The plant is and predict plentiful growth. Ya, jadi bukan tanaman yang gampang mati, ya, bukan tanaman yang tidak ada manfaatnya. Ya, nah materi ini nanti kenapa judulnya menjadi resilient and useful? Karena nanti kita akan belajar di lesson learn-nya ya, bahwa dalam kehidupan kita itu kita mesti resilience, ya, nggak gampang mati dan useful, berguna, ya. Nah, dengan kita itu tidak gampang mati dan berguna tadi, maka kita itu bisa hidup berkelanjutan karena dibutuhkan oleh orang. Kita lihat terjemahannya daripada tulisan ini. Sonja mengajak David menanam benih minari di tepi sungai. Dia mengatakan kepadanya betapa tangguh dan berguna tanaman itu dan memprediksi pertumbuhan yang berlimpah. Ya. Nah, ada banyak versi tentang lesson learned from Minari, tapi kita coba ngambil yang ini, 8 life lessons to learn from Minari ya. Ada sumbernya juga, kita akan coba bahas. 1, the importance of grandparents, ya, pentingnya nenek kakek kita. Ya, ini menarik ya. Nah, sebetulnya kalau boleh dibikin lebih general, bukan jadi pentingnya leluhur kita, ya, karena leluhur kita itu kadang-kadang kita suka melihat, wah mereka mengajarkan hal yang kuno, tapi sebetulnya mereka mengajarkan sesuatu yang berguna. Tentu saja yang baik diambil, yang tidak baik diperbaikin atau ditinggalkan kalau memang harus ditinggalkan. Tapi tidak boleh terus kemudian melakukan stereotyping kalau dari orang-orang tua itu tidak berguna. Ya. Oke, pada awalnya David tidak menyukai neneknya, yaitu si Sonja tadi, karena selalu disalahkan akan kesulitan yang dialami oleh orang tuanya. Sering dengan waktu hubungan mereka terjadi dekat, neneknya mengizinkan David melakukan hal-hal yang justru dilarang oleh orang tuanya. Tapi itu normal ya, kalau nenek, kakek terus melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh ayah dan ibu, itu sangat normal. Dulu juga nenek saya itu, kebetulan kakek saya tidak ada, nenek saya juga suka memberi sesuatu yang tidak boleh oleh ayah dan ibu saya gitu ya. Itu menarik. Oke, menjelajahi daerah sungai bersama, menanam minari, yaitu ramean khas Korea,
yang membantu their bonding, ikatan antara mereka. Membuat David tenang akan ketakutannya terhadap kematian dan menjadikannya a strong boy. Ya, setiap orang punya ketakutan akan kematian. Saya rasa kalau kita itu jujur, ya orang suka bilang gua pengen masuk surga, tapi begitu sudah mau dipanggil mereka pikir nanti dulu aja gitu ya. Ada ketakutan akan kematian dengan masing-masing situasinya. Apalagi the difficult choice between career and family. Ini kehidupan ya. Tadi soal grandparents, ini sekarang pilihan yang tidak mudah antara karir dan family. Apakah itu terjadi pada saya? Iya, kadang-kadang itu terjadi misalnya seperti ini ya. Ini misalnya terjadi seperti ini. Pada saat situasi seperti pandemi ini, ya di mana saya selama hampir 2 tahun nggak temu dengan putri saya satu-satunya, kadang muncul ada perasaan, aduh nyesel gitu ya. Kenapa nyesel? Pada saat dia ada di Indonesia, itu saya jarang ketemu dia karena saya pergi melulu karena pekerjaan. Ya, dulu kan ngamen keliling Indonesia, keliling Asia, keliling dunia gitu ya. Ya biarpun waktu itu ya dinikmatin. Ya sama, itu bisa terjadi pada siapa aja. Oleh karena itu di materi di Serajum juga saya pernah bicara tentang balance of life ya. Jacob bertekad untuk membuat impian Amerikanya berhasil dengan menjalankan pertanian sukses. Namun banyak waktu yang harus dihabiskan untuk mewujudkan mimpinya yang menyebabkan kehilangan waktu bersama keluarganya. Ini menarik ya. Di satu sisi dia pengen melakukan sesuatu buat keluarganya, di sisi lain dia menjadi kehilangan waktu bersama dengan keluarganya. Ya, dulu saya pernah bekerja dan kemudian saya ingat pulang dari pulang dari perjalanan keluar kota, terus kemudian saya ingat di airport dijemput oleh anak saya, Kalista satu-satunya, itu terus kemudian Kalista mau digendong papahnya, dia tidak mau. Pada saat saya berpikir, itu tahun 2002-an kira-kira, pada saat itu saya berpikir, waduh, kalau ini keterusan bagaimana? Gitu ya. Di akhirnya saya keluar dan kemudian saya bikin perusahaan sendiri. Ya, tapi ternyata pada saat bikin perusahaan sendiri karena obsesi untuk melakukan sesuatu buat keluarga, itu akhirnya banyak juga waktu yang akhirnya membuat saya tetap tidak ketemu Kalista. Biarpun karena perusahaan sendiri ada saat-saat di mana Kalista itu bisa ikut saya pergi kemanapun saya mau kalau pas dia nggak sekolah. Jadi kalau dia liburan, dia ikut ngamen papahnya, ya ke Batam, ke Medan, ke Pekanbaru, ke Medan, ke Batam, ke Balikpapan, ke Jogja, Semarang, Surabaya, itu Bali yang paling dia suka, ya. Ya, ini the difficult choice, ya. Semua orang ngalamin, jadi jangan takut, semua orang ngalamin, ya. Dalam film Jacob menekankan bahwa pertanian adalah prioritas terbesarnya. Ya memang sulit ya pada saat dia belum jadi, maka prioritas terbesarnya adalah yang memang harus dijadikan karena atau dijadikan untuk keluarga, tapi tentu saja dengan catatan tanpa kehilangan kontak atau waktu bersama dengan keluarga. Hari ini mengajarkan kita bahwa seseorang harus menemukan keseimbangan yang tepat antara karir dan keluarga dan tidak melupakan salah satunya atau bahkan keduanya. Ya, ini yang menarik juga. Marriage is not the bed of roses. Kalau saya bilang soal bed of roses, di benak saya adalah sebuah lagu gitu ya. Lagunya siapa? Coba Bed of Roses ya. Orangnya kelompoknya itu pernah datang ke Indonesia dan saya nonton ya. Ya. Terus Anda kalau suka nonton ininya, maka dia itu adalah Bed of Roses. Bisa ketemu siapa? Yaitu John Bon Jovi ya. Baik, teman-teman semua. Monica yang realistis tidak sepenuhnya yakin tentang impian suaminya. Ya kalau istrinya nggak yakin tentang suaminya itu juga mau dibilang salah ya enggak gitu kan. Masing-masing kan punya pandangan sendiri gitu kan. Nah, kuncinya adalah tapi dia mencoba dan mendukungnya. Jadi nggak yakin tapi ayolah coba gitu kan. It may happen to every couple gitu loh. Jangan berpikir bahwa couple itu harus kompak terus gitu. Ya enggak. Ya.
Tapi bagaimana dicoba dan didukungnya. Saat dia menjadi lebih tidak yakin akan masa depan, hubungan antara keduanya menjadi memburuk. Ya. Nah ini yang baru kemudian masalah ini. Ya maka disebut dengan not a bed of roses. Pernikahan ibarat diikat oleh seutas benang dan penonton dapat merasakan Monica. Ya keberpihakan pada Monica dan gejolak internal yang dia alami. Ya. Nah, kalau Anda itu merasakannya pakai banget-banget, artinya besar kemungkinan Anda menghadapi masalah seperti Monica. Silakan nonton film ini, film yang bagus ya. Terutama kalau Anda suka nonton drama Korea, ini drama juga ya. Terus kemudian nomor 4 adalah the significance of minari. Ya, minari peterseli adalah ramuan pahit dan digunakan dalam masakan Korea. Ya, tanaman ini tumbuh subur bahkan setelah mati di musim pertama. Ya, jadi bahkan yang pahit pun berguna, kan gitu ya. Jadi jangan berpikir yang pahit itu tidak berguna. Terus ini ada di kolom khusus yang bicara tentang be useful. Yakob itu menjelaskan kepada David pentingnya menjadi produktif dan berguna. Ya. Jadi pentingnya menjadi produktif dan berguna. Yakob ya cerita kepada anaknya si David bahwa hidup itu harus produktif. Hidup itu harus berguna. Berguna untuk diri sendiri, berguna untuk keluarganya, berguna untuk sesamanya. Ya, seseorang harus membuktikan nilai mereka untuk maju dalam hidup. Oke. Dan nomor 6 adalah follow your heart. Jacob mengikuti kata hatinya untuk bertani sayuran Korea untuk orang Korea di Amerika yang menambahkan citra rasa rumah, citra rasa kampung halaman, gitu ya. Nah, ini kalau Anda bisa menemukan sesuatu yang dibutuhkan, terus kemudian mengingatkan akan kampung halaman karena selera biasanya dibentuk dari kecil, ya maka itu akan terus berguna karena orang membutuhkannya. Dia mempertaruhkan semuanya untuk membuat transisi besar-besaran dengan keluarganya. Nah, teman-teman semua, lanjut kita mengikuti hasratnya yang datang dengan rintangan dan argumen, ya bahkan oleh istrinya sendiri. Penting untuk dicatat bahwa kerja keras dan tekad membawa Jacob ke garis finish. Ya, jadi bukan tekad untuk bermusuhan dengan pasangan hidupnya, melainkan tekad untuk sukses. Ya, lepas dari masalah perjalanan suksesnya itu, terus kemudian terjadi percekcokan dengan pasangan hidupnya, itu sebagai bagian daripada kehidupan. Terus dan 7 bicara soal hope atau soal harapan. Pada salah satu adegan film Jacob berkata, ya di dalam film itu, this is my church, ya sampai melihat ladang pertaniannya, ya this is my church. Karena ini membuat kita percaya bahwa dunia secara keseluruhan ada sesuatu untuk disembah, untuk dicintai dan untuk dijaga, gitu ya. Bahwa apa yang kita kerjakan, ya sama seperti kalau Anda melihat saya itu 241 kali berbagi kepada Anda, karena saya itu mencintai dan saya menjaga dan saya merasakan bahwa ini bisa memberikan manfaat kepada Anda semua. Apakah ada pengorbanan daripadanya? Pasti ada. Ya. Nomor 8, love triumphs all. Sunja tidak sengaja membakar tanah pertanian. Kalau di dalam cerita filmnya itu diceritakan begitu. Sementara itu Jacob dan mereka berusaha menyelamatkan pertanian. Sunja pergi meninggalkan pertanian dalam keadaan putus asa. David dan Anne mengejar Sunja dan membawa Sunja itu pulang. Ya, bagaimanapun juga Sunja adalah nenek mereka. Ya, mereka meskipun mereka tahu neneknya telah membuat kerugian bagi keluarganya, cinta dan perhatian mereka mengalahkan semuanya. Nah, ini bagian-bagian yang mengharukan, ya, mengharu birukan. Teman-teman semua, itulah yang jadi menarik daripada film ini. Ya, jangan lupa subscribe Handoko Maestro, jangan lupa juga subscribe Handoko Maestro Channels. Ya, dua-duanya adalah kanal yang dipersembahkan untuk Anda free of charge. Yang satu isinya edukasi, satu lagi isinya adalah inspirasi. Ya, nyalakan loncengnya, jangan lupa. Nah, teman-teman semua, pesan sponsor ya sebelum saya tutup acara ini. Besok
besok jam 2 ada materi sejam bersama Handoko Wijnawargo. Tamunya tadi saya sebutkan adalah Bapak Sigit Pramono, ya, Ketua GPM Gerakan Pakai Masker, Ketua Umum AIPG dan AICD, ya, dan juga penggemar fotografi serta jazz. Judulnya adalah Mengapa Orang Tidak Tertib Pakai Masker Padahal Nyawa Taruhannya. Jamnya jam 2 sampai jam 3, yaitu di YouTube channels, ya, di YouTube channels, di Maestro Channels, ya, jam 2 sampai jam 3 di Maestro Channels. Kalau Anda pengen ngobrol dengan beliau langsung, nanti jam 3 dikasih linknya untuk join Zoom. Ya, jangan lupa ya, besok jam 2 jam 3. Nah, hari ini kita belajar tentang 8 life lessons dari Minari, Important of Grandparents, The Difficult Choice Between Career and Family, Marriage is Not a Bed of Roses, Significance of Minari, Be Useful, Follow Your Heart, Hope, and Love Triumphs All. Yang namanya cinta itu akan mengalahkan segala-galanya. Oke, terima kasih. Saya Handoko Wijnawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda, atas kesetiaan Anda menonton secara Zoom. Hari ini adalah episode ke-241 yang judulnya adalah Useful, Resilient, Useful. Sekali lagi, sampai ketemu.